model matematika. Kemudian kita rancang, apakah itu rancangan percobaan atau survei, itu terkait dengan strategik tadi, bagaimana teknik mengumpul data. Kemudian tentu di sini terkait data yang sudah terkumpul atau dikolektif, perlu diuji secara ilmiah kebenarannya. Setelah diuji, pengujian hipotesis, apakah menunjang hipotesis atau tidak? Kalau dia menunjang hipotesis, iya, berarti hipotesis diterima, kesimpulan bisa diperoleh. Tetapi kalau hipotesisnya ditolak, setelah hipotesis, tentu kita lihat apakah perlu pakai hipotesis baru, apakah ada data. Tapi kalau dalam itu mesti dicek kembali, apakah ada data yang salah, apakah ada data yang outlier. Jadi intinya siklus dalam penelitian seperti ini ya, dari penemuan masalah sampai kita menemukan suatu kesimpulan. Jadi penyusunan model matematika, perancangan percobaan, penarikan contoh atau sampel, teknik pengukuran, penanganan data, itu bagaimana kita mengolah data atau teknik mengolah data, pengujian hipotesis, penemuan fungsi respon dan peramalan, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Tentu metode pendekatan seperti ini ya tergantung pendekatannya, apakah dia statistic approach atau non-statistic approach. Kemudian langkah-langkah riset itu sama, itu dari merencanakan, ya, menetapkan ya, seperti yang digambarkan tadi ya, intinya hampir sama. Kemudian terkait metodologi penelitian, tentu sudah tahu dulu metode artinya cara melakukan logos arti ilmu, sedang metodologi cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sama untuk mencapai tujuan, sesuatu tujuan. Nah ini tidak akan saya jelaskan secara rinci. Ini teori-teorinya, apa itu metodologi, ini tidak akan saya jelaskan. Guna dari penelitian, nah cara memperoleh kebenaran, ini cara non ilmiah, cara ilmiah tadi sudah jelaskan. Oke. Terus beberapa macam logika naturalistik, logika deduktif, logika induktif dan logika modern. Kemudian naturalis itu disebut juga logika kodrat, ya, yaitu alami, logika yang timbul berhubungan ala sifat manusia. Ini logika deduktif, logika yang mempelajari atas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang turunkan pernyataan-pernyataan semula menjadi suatu kesimpulan yang pasti. Kemudian ini kira-kira Mas Hamzah, waktunya 5 menit lagi. Ini tidak akan saya jelaskan. Ini kemudian stage penelitian dari menemukan permasalahan mungkin sama dengan yang tadi, sampai sampling sampai conclusion, itu mirip dengan yang tadi. Tetapi yang paling mungkin di sini dalam penelitian itu sangat kita dalam menentukan topik, yaitu harus kuat latar belakangnya apa. Jadi permasalahan bisa saja ada fakta, ada masalah, tetapi secara theoretical background maupun empirical evidence-nya tidak kuat. Nah tentu di sini harus didukung oleh tinjauan pustaka, state of arts-nya, soalnya. Tentu hal ini harus dibaca, dibahas, dikritisi, apa sintesis kita, sehingga penelitian kita itu penting, penelitian kita itu jelas kebaruannya untuk menjawab permasalahan. Nah tentu di suatu ruh penelitian atau suatu framework itu sangat penting, kerangka pemikiran. Di sini kondisi saat ini teori dan empirisnya bagaimana, hubungan pengaruh, disinilah strategi penyelesaian permasalahan dan sebagainya ada di kerangka penelitian. Tentu kerangka penelitian atau kerangka konseptual tidak serta-merta bisa dilakukan kalau misalkan nanti tidak dijabarkan dalam kerangka, namanya kerangka operasional penelitian. Kemudian turunkan lagi menjadi kerangka alur penelitian. Kemudian kalau kita melakukan pendekatan statistik, riset prosesnya seperti ini: problem, symptom, kemudian assumption, last experience, theoretical evidence, knowledge, on hand information, and theoretical empirical evidence, rumors. Kemudian apakah ini permasalahan itu mungkin nggak jadi suatu riset? Cocok nggak? Bisa nggak dijadikan suatu judul disertasi atau penelitian? Tentu kalau dia pendekatan statistik ada hipotesis. Tetapi kalau bukan pendekatan statistik, tidak mesti harus ada hipotesis. Karena hipotesis itu biasanya ada sampel akumulasi, itulah hipotesis. Hipotesis ada. Kemudian tuh di sini ada data collection. Di data collection harus jelas ukurannya apa, metodenya bagaimana cara mengumpulkannya, bagaimana cara mengolahnya, apakah dengan questionnaire kah? Kemudian terakhir setelah data collection,
analisis data atau modeling. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, dari hasil analisis data tentu kita bisa menghasilkan konklusi. Nah, apakah konklusi itu merupakan possible solution dari fenomena dan simptom? Kalau sudah hanya penelitian terjawab, selesai, kesimpulan dan saran diperoleh, kita bisa memberikan rekomendasi. Ini kira-kira kalau dilihat dari riset proses dengan pendekatan statistik. Kemudian banyak hal, ada ini proses dalam bisnis, flow prosesnya bagaimana, riset itu ya. Kemudian pendekatan desain macam-macam ya di sini. Kemudian kategori desain riset macam-macam tergantung kategorinya, apakah dia murni atau terapan atau survei dan sebagainya. Kemudian riset desain itu detailnya bagaimana, ukurannya bagaimana, kemudian problem statement bagaimana, ini bisa dilihat di sini. Kemudian hubungan antar desain riset dan sebagainya. Terakhir mungkin saya jelaskan, inilah dalam metode penelitian selain topik, latar belakang, tujuan dan sebagainya, tentu hal yang paling penting itu data yang diperoleh itu bagaimana. Ini menentukan metode apa, terus apa yang akan kita gunakan, apakah kuantitatif atau kualitatif atau mixed method. Dan kuantitatif pun akan kita lihat apakah statistik approach atau statistik approach. Kualitatif bisa kita lihat apakah real kualitatif, deskriptif kualitatif atau subsystem metodologi, atau pakai hard system. Nah, intinya seperti ini, atau mixed method bisa saja. Jadi dalam riset tentu sangat penting kita pahami permasalahan yang mau kita selesaikan, itu yang paling utama. Kemudian tentu kalau untuk disertasi tentu harus ada novelty-nya. Ini ada secara suatu novelty. Ini tidak akan saya jelaskan. Ini kira-kira kalau Bapak dan saudara-saudara sekalian ingin melakukan suatu kajian untuk mempermudah dalam metodologi risetnya, bisa dibuat seperti ini. Cara memperoleh data dan cara pengolahan data penelitian. Di sini Anda clear tujuannya apa, variabel yang mau diukur apa, kemudian datanya apa, teknik analisisnya apa, outputnya apa. Kalau sudah dibuat seperti frame contoh seperti ini, saya yakin Anda bisa mengukur kapan target Anda lulus atau selesai riset Anda. Karena apa? Semua indikator, semua sebuah parameter yang Anda inginkan atau ingin selesaikan itu bisa terukur dengan baik. Syukur-syukur di sini tidak hanya tujuan, variabel, data, teknik analisis maupun tetapi ada time schedule-nya. Waktunya kapan harus diselesaikan. Ini akan mempermudah Anda menyelesaikan suatu permasalahan riset. Ini contoh saja ya, ini bisa diambil nanti. Ini kalau kita bikin suatu riset kira-kira framework seperti ini. Contoh kalau kita menggunakan metode SAM bagaimana, tentu harus buat teorinya, harus bagaimana data empiris. Ini beberapa riset yang pernah saya tangani di Indonesia ya. Mungkin nanti bisa di ini. Nah, tapi simpulan dari sesi ini pertama, pahami masalah yang diteliti, pahami tujuan penelitian outcome Anda, pahami data yang dibutuhkan, apa grand teorinya, apa masalahnya, misalkan, apa kebaruannya, itu harus semua clear ya. Sehingga apa yang kita harapkan dari tujuan dari riset itu betul-betul tercapai. Syukur-syukur Anda bisa mengoptimalkan hasil riset sehingga bermanfaat bagi halayak, bagi orang banyak, bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin sesi dari saya cukup ya Bu Bu Dani. Terima kasih. Agak cepat. Ya. Tapi silakan. Iya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itulah filosofi yang istilah-istilah yang memang saya bukan saya juga waktu sekolah S3 itu ya mengenal istilahnya ontologi, epistemologi dengan aksiologi itu memang masih sampai sekarang masih harus terus dipahami.
Di sini peserta memang mungkin mayoritas juga adalah strata 1 ya untuk menyelesaikan skripsinya. Mereka memang paling tidak mengenai proses dari riset dari riset ya, dari suatu penelitian itu memang mungkin yang di slide terakhir dari Mas Hamzah sendiri sudah disampaikan, walaupun awal-awalnya itulah sebenarnya filosofi bagaimana keluarnya suatu penelitian. Baik, kami lempar pertanyaan sekiranya ada yang ingin ditanyakan, nanti untuk materi akan di-share oleh panitia di kolom chat. Setelah sesi ini nanti kita akan share materi dari Dr. Hamzah. Baik, dari teman-teman adik-adik sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan. Silahkan, mangga, monggo. Bingung kah? Mungkin buat yang di sini ada mahasiswa S3, tadi saya lihat juga ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, bisa ditanyakan mengenai filosofi dari penelitian. Ada? Ya, saya boleh bertanya? Oh iya, Bu Salma? Ada pertanyaan dari mahasiswa atas nama Nanda Hidayati di kolom. Oke. Ya. Iya, saya enggak. Oh, minta Nanda, minta materi, itu minta materi. Ini ada pertanyaannya, Bu. Bagaimana kita menemukan? Oh, maaf. Saya oke, saya nggak lihat ke atas. Oke, sebentar, maaf ya. Oke, ini pertanyaannya adalah ini dari mahasiswa dari S3 Pakuan. Di sini mau bertanya mengenai tadi sudah dijelaskan terkait filosofi riset yang terkait dengan ontologi, epistemologi, aksiologi, serta metodologi penelitian. Pertanyaannya, bagaimanakah kita menemukan filosofi yang dikaitkan dengan novelty, yang dikaitkan dengan disertasi yang kita akan susun? Terima kasih. Mangga, Mas. Oke, terima kasih. Ya. Bu Nanda ya, Bu Nanda. Iya, Ya. Pak Dokter, saya hadir. Bu Nanda ini, mohon maaf, Bu Nanda mahasiswa S3 saya kalau nggak salah. Iya, betul Dari Pak Dokter. Manajemen Pakuan. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab, mohon izin. Ya, silakan Mas Angga. Oke, mungkin saya izin paparkan dalam bentuk slide biar clear ya, sebentar. Karena ada dalam slide saya tentang itu, tapi tidak saya jelaskan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman atau saudara-saudara kalian yang sedang mengambil S3 atau mau disertasi, ada hal yang paling penting mendasari dalam disertasi yang membedakan tesis dengan skripsi maupun disertasi. Disertasi itu tentu harapan terakhirnya menghasilkan suatu kebaruan atau novelty. Kemudian terkait dengan filosofi riset, tentu di sini tadi ada tentu riset itu harus realistis ya, harus dari konsep yang terakhir AA atau aksiologi assumption ya. Kemudian dia harus menjadi dasar suatu penelitian. Di sini filosofi penelitian itu harus kuat desainnya bagaimana. Tetapi untuk disertasi itu harus lebih komprehensif lagi. Dia harus memiliki ada namanya atributnya itu scientific novelty, kemudian ada lagi realization of work, ada documentation publication-nya. Kalau saya ngajar metode riset untuk S3, yang slide pertama sekali saya ajarkan ke mereka ini. Kenapa? Karena di disertasi itu yang paling utama adalah novelty-nya apa atau kebaruan. Jadi dia menghasilkan rancangan atau desain baru gitu. Kalau S1 hanya analisis, kalau S2 analisis dan sintesis, kalau S3 analisis, sintesis dan desain atau rekayasa. Nah, terkait dengan tentu filosofinya dia harus kuat secara scientific novelty. Di sini meet expectation, adequate scientific, kemudian clear aim, reason, vision, and definition. Jadi jelas, harus clear gitu. Kemudian syukur-syukur bisa exceed expectation, remarkable novelty both in detail as a whole ya, atau particularly information and concise. There is every likelihood that study will be premised for the research, education, and application. Nah,
artinya jadi harus jelas, harus kuat apa sih bisa mengatakan bahwa riset kita itu tentu beda dengan riset-riset sebelumnya. Nah, di sini tidak serta-merta Bapak Ibu bisa menyatakan Ibu punya kebun, tapi harus dilihat lagi apakah secara state of art, SOTA, istilah saya SOTA, itu berdasarkan literatur atau jurnal-jurnal terdahulu, ya terutama yang terkini di dunia, apakah temuan Ibu tersebut betul-betul baru. Nah, apa perbedaan dengan riset-riset sebelumnya? Di situ kurang dari, makanya satu kebaruan itu harus jelas, harus clear state of art-nya dibandingkan riset-riset terdahulu. Kemudian tentu harus bisa realism of work. Kemudian di sini kalau dia ada suatu novelty, tentu well present research problem and definition harus clear ya. Nanti Ibu mungkin kalau di sini saya jelaskan terlalu dalam, nggak cukup waktunya. Nanti kalau pas diskusi bisa nanti saya atau pas ini saya kasih sharekan bahannya. Kemudian tentu secara documentation ya, dokumentasi juga harus bisa terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian di sini documentation is exceptionally good. Argument are skillful, presented, and justified. Kemudian exhibit superior knowledge in subject are understanding in relation to other area. Artinya secara filosofi dia superior knowledge karena di di filosofi tentu harus berdasarkan pendekatan yang pertama itu ada secara ilmiah, pengetahuan itu harus selalu berkembang ya. Di sini ada lagi excellent work both entirely and detail kan. Kemudian syukur-syukur yang terakhir Ibu harus bisa masuk publikasi ilmiah ya, minimum mungkin Jumbo 1 ya, Jumbo 1. Nah, kemudian apa syarat novelty itu? Nah, novelty atau kebaruan harus didukung teori dan kajian penelitian dahulu, jurnal-jurnal terkini, dan gap penelitian jika dibandingkan dengan sebelumnya. Novelty bisa berdasarkan hasil penelitian dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi potensi novelty based on riset sebelumnya bisa secara teori, bisa secara metodologi, bisa kebaruan secara praktis. Nah, kalau dikaitkan dengan filosofi, tentu semua akan memenuhi dari terminologi filosofi yang pertama tadi, yang awal-awal saya sampaikan. Ini tentu akan memenuhi semua. Apakah dengan epistemologi assumption, jadi harus knowledge legitimate and valid. Jadi penelitian Ibu harus sahih, pengetahuannya harus sahih dan sah pengetahuan. Kemudian tentu reality, kenyataan yang sebenarnya. Terus value dan ethics. Nah, terkait value dan ethics decision making itulah design research. Jadi penelitian itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa menggunakan norma-norma, kode etik ilmiah dan metode-metode yang benar dan diakui secara menyeluruh, secara internasional ya, sesuai dengan kaidah-kaidah riset yang baik. Tapi mungkin bisa nanti diambil dari share dipahami dari slide tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Thank you, Dr. Hamzah. Ya, baik. Mungkin sebentar. Oke, di sini ada lagi mungkin pertanyaan satu lagi ya. Terakhir ini dari Pak Bunyamin. Beliau menanyakan yang sering menjadi pertanyaan dalam sebuah penelitian adalah theoretical gap dan research gap. Apa perbedaan dari kedua istilah tersebut dan bagaimana metode menemukan theoretical dan research gap tersebut? Silakan Pak Sandra. Oke. Di sini ada dua pertanyaan, yaitu apakah perbedaan dari kedua istilah itu dan research gap. Jadi theoretical gap itu artinya kita melihat hasil riset itu dari teori yang ada. Apakah dia berbeda dengan teori, apakah dia menjelaskan atau bertentangan dengan teori, atau bahkan bisa memperbarui suatu teori. Itu teori. Kemudian kalau research gap
dibandingkan riset-riset terdahulu, penelitian itu posisinya di mana. Nah, jadi makanya butuh sekali namanya state of art. Kita mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang biasanya penelitian tentang apa, judulnya apa, hasilnya apa, metode yang digunakan apa, simpulannya apa, kemudian relevansi dengan riset saya apa, perbedaannya apa, sehingga nanti kita sintesiskan dari sekian kajian atau riset yang kita kaji, posisi riset saya di sini loh, gitu. Nah, disitulah kita bisa mengatakan berbedanya apa, dan syukur-syukur kalau sebelum-sebelumnya belum ada riset terkait tersebut atau perbedaannya sangat clear, itu akan menghasilkan suatu kebaruan atau novelty. Tetapi kalau dilihat dari teori gap, mungkin berdasarkan grand theory atau middle theory atau applied theory, posisi riset kita di mana? Bisa saja berdasarkan teori justru hasil riset itu menghasilkan suatu kebaruan, ya. Atau bisa jadi kita menghasilkan teori baru. Seperti waktu saya disertasi penelitian 2016 itu saya menemukan namanya teori Green BCM. Dari sekian teori BCM, Business Continuity Management, saya menemukan teori Green BCM. Itu artinya saya harus mencari semua teori terkait BCM itu apa berbeda dengan yang saya temukan. Itu mungkin. Gimana Pak Bunyamin ya, bagaimana kira-kira dari tanggapan dari Pak Hamzah? Terima kasih banyak. Baik, iya, baik. Mungkin untuk sesi dari Dr. Hamzah sudah bisa selesai ya, karena harus ada penyaji yang kedua ya. Baik, ini karena waktunya juga sudah melebihi, karena jam 9 harus sudah sesi 2. Terima kasih banyak Mas Hamzah. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua yang sedang studi, baik itu S1, S2 maupun S3 ya. Baik, terima kasih banyak. Untuk itu sesi pertama ini dari kami sudahi. Saya serahkan kepada Ibu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hamzah dan juga Ibu Sri Hidayati Ramdhani untuk pemaparan sesi pertama dengan topik filosofi research. Topik selanjutnya adalah mengenai Introduction to Research yang akan dipandu oleh Bapak Asep Alibudin, SEMAK. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Asep selaku moderator pada topik kedua. Baik, terima kasih Bu Salma. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Pak Dekan, Bu Retno, Bu Nok kalau sudah join. Di sini juga ada Pak Ketut, mohon izin Pak Ketut, Bapak Ibu dosen lain, Bu Tori, Bu Amel, dan tentunya penyaji atau speaker tadi, guru saya juga Pak Dr. Hamzah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos saya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya itu kita akan bahas mengenai Introduction to Research, yang mana speaker pada sesi berikutnya ini adalah Ibu Dr. Nur Aslinda binti Abu Seman. Salam Ibu Nur Aslinda. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu, Bu Salma mungkin ya. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada trouble. Baik, sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, ke penyaji ataupun pemaparan daripada speaker yang kedua, Bu Nur Aslinda,
kita coba bacakan dulu. Kita coba paparkan dulu biodata ataupun CV dari Ibu Dr. Nur Aslinda, ya. Latar belakang pendidikan, mohon izin Bu Nur Aslinda, latar belakang pendidikan beliau yang itu sarjana muda pengurusan pemasaran atau mungkin bachelor ya. Bachelornya sarjana muda, yaitu jurusannya pemasaran. Kemudian selanjutnya ada fast track ternyata ya. Izin Bu Nur Aslinda, true ya, right, oke. Untuk yang ini PhD-nya itu fast track gitu di UTM Skudai Johor Malaysia. Kemudian bidangnya atau jurusannya juga pengurusan begitu. Kemudian pengalamannya itu di UTHM tentunya sebagai atau jabatannya di pengurusan perniagaan. Kemudian beliau juga mengajar S2 ya, khususnya di bidang Business Research Methodology. Jadi PAS ya, begitu, METLIT kalau di kita, metodologi penelitian. Kemudian beliau juga mengajar pemasaran tentunya, kewirausahaan, dan juga prinsip perakaunan, itu di S1 atau sarjana. Nah, saat ini beliau juga menjabat di Ketua Pusat Pembangunan Perniagaan, kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mungkin di Pusat Inkubator Bisnis, begitu, Center of Business Development atau CBD di UTHM. Baik, itu mungkin CV daripada Bu Dr. Nur Aslinda. Selanjutnya, sebelum dimulai daripada pemaparan atau penyajian daripada Bu Nur Aslinda, saya mau tes dulu mungkin kepada para partisipan, para peserta, agar ada reaction. Kita coba kasih reaction. Mangga silakan, coba saya cek dulu. Oke, Bu Nanda, terima kasih. Selanjutnya silakan, kalau bahasanya Bu Salma tuh namanya adalah cek ombak, Bapak Ibu. Coba lead, oke. Silakan, di sini ada 436 partisipan. Baru yang reaction baru sekitar 10. Nah, belum persentasenya. Oke. Ya, nanti kita juga ada ada giveaway. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih sudah berikan reaction-nya. Mohon disimak begitu untuk pemaparan introduction to research yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Nur Aslinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Time is your, Bu Dr. Nur Aslinda, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Asyik. Suara saya clear tak? Suara saya clear. Oke, Bu, ada? Clear, Ya, terdengar Bu, terdengar. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya kepada pertama kali kepada sahabat-sahabat saya di UTHM dan kemudian kepada para di FAB, Universitas Pakuan, Bogor Indonesia, dan juga kepada para peserta webinar pagi ini. Okey, so pagi ini Alhamdulillah saya diberi tajuk Introduction to Research. Tapi sebenarnya secara keseluruhan konsep tu dah diterangkan oleh Dr. Hamzah tadi. Okey, so nanti saya ada slide yang konsepnya sama tapi saya akan rumuskanlah. Okey, so izinkan saya untuk share the slide. Tak boleh. Saya tak dijadikan host, jadi saya tak boleh share slide. Oke. Minta tuan rumah jadikan saya host dulu. Ya, Eka tolong Bu Nur Aslinda dia untuk jadikan host. Oke, mungkin sudah Bu, dipersilakan. Mungkin di tes again. Sekejap ya.
Recording in progress. Masih loading. Nampak tu slide saya? Sementara belum. Sudah nampak, Bu. Sudah nampak. Okay, so terima kasih atas tip. So saya proceed lah sebab masa kita pun tak panjang. Okay. So untuk topik ni, introduction to research, saya akan fokuskan kepada background of the study dan problem statement saja, how to write latar belakang kajian dan juga pernyataan masalah. Okay, so before that, saya nak explain dululah what is research. Okay. So what is research? Originated from the old French word researcher, meaning to search and search again. Maksudnya dekat sini research ni dia berasal daripada perkataan Perancis. Tadi semalam hari tu bapak saya kata boleh cakap Perancis kan. Okay. So researcher, okay, maksudnya nak cari lagi, nak cari apa? Nak cari information, okay. Research ni menunjuk research ataupun kajian ni menunjukkan kajian terdahulu tidak menyeluruh ataupun tidak mencukupi dan lengkap. Okay, not enough lah. Not enough sebab tu kita sebagai pengkaji nak cari gap ataupun jurang untuk penambahbaikan. Okay, that's why we want to do research. Okay. Apa tu, Dek? Sorry, ada noise. Okay. Research ini juga merupakan satu penyiasatan ataupun kajian ataupun persoalan melalui our observation lah untuk cari fakta ataupun new knowledge. Okay, so research is a scientific approach of answering a research question, solving a problem, or generating new knowledge through a systematic and orderly collection, organization, and analysis of information. Okay, maksudnya research ni, dalam satu research tu tadi Bapak Hamzah dia terangkan dia melibatkan satu proses yang panjang lah. Okay, proses yang panjang bermula dengan apa isu, apa problem, dan dari situ dia akan merujuk kepada persoalan kajian, dan daripada persoalan kajian kita formulate kepada hipotesis kajian, dan ada metodologi yang perlu kita follow. Okay, kita follow untuk kita capai objektif dalam kajian. Okay. So, dalam research ni dia terdiri daripada tiga basic operation yang utama. Yang pertama adalah data collection, yang kedua adalah data analisis, dan yang ketiga penulisan laporan lah. Okay. So, apabila kita terlibat dengan research, terlibat dengan penyelidikan ataupun kajian ni, dia memang akan, kita tak boleh lari. Pelajar pensyarah sekarang kena buat research kan. Okay. Tak boleh lari daripada tiga elemen ini, tiga operation ini. Data collection, data analisis memang kena buat. Tapi berbezanya sama ada dia collect data itu, sama ada kita nak observe ataupun kita nak ada teknik lah, sama ada kuanti ataupun kuali kan. Okay. Kemudian data analisis, daripada data yang kita dapat kita kena analyse daripada data yang analyse itu, barulah kita tahu apa sebenarnya result of the research yang kita nak cari tadi. Okay. Kemudian selesai semua itu barulah kita kena conclude dengan writing, okay, writing of the report. Okay, now where do I begin research? Okay, so dalam tiga ni dia menunjukkan dengan diri kita sendiri. Kita bertanya dulu, asking the question kepada diri kita. Kita nak buat apa kajian yang nak buat daripada bidang kajian yang besar itu. Okay, apa isu ataupun spesifik topik yang kita nak propose dalam kajian tersebut. Contohnya, kita nak buat tentang human resource, okay? Tetapi human resource tu besar bidang kajiannya. Apa yang kita nak fokus sebenarnya? So, kita kena masuk ke dalam lagi. Mungkin kita nak tengok kepada job satisfaction ke, ataupun job performance ke, ataupun employee turnover ke. So, dari situ kita kena fokus, okay? Supaya kita tak lari jauh. Kita kena fokus, okay? Kemudian, kita kena identify the important factors. Apa maksud important factors ni? Important factors ni maksudnya kita kena pasti apa factors ataupun variable ataupun boleh ubah yang berkaitan dengan kajian yang kita nak buat. Okay? Berkaitan dengan kajian yang kita nak buat.
pemboleh ubah. Contohnya tadi kita nak tengok pemboleh ubah kita dengan job performance. Jadi kita nak tengok pemboleh ubah antara leadership style dan juga job performance. So kita ada dua pemboleh ubah. Pertama, kita kena pasti dulu apa pemboleh ubah yang kita nak kaji. Pemboleh ubah tersebut favorable boleh sepatutnya boleh diukur. Bukan sepatutnya, memang perlu diukur. Kalau dia tak boleh diukur, dia bukan boleh ubah. Okey, kemudian daripada situ kita dah selesai cari isu, cari masalah, kita perlu formulate hypothesis. Hypothesis ni sebab kita nak testing lah dalam that's why kita nak buat research. Sebab apa? Sebab kita nak testing sama ada betul tak apa yang kita nak kaji ni kan. That's why buat research, kita formulate hypothesis, kemudian kita collect the data, okay, sama ada menggunakan kualitatif ataupun mixed method. Kemudian kita testing the hypothesis menggunakan teknik statistical teknik yang ada. Mungkin nak guna KLS, mungkin nak guna FSS, mungkin ada lagi software yang lain yang untuk menganalisis data. Okay? Kemudian waktu the hypothesis nak tengok framework yang kita cadangkan tu valid ataupun tidak. Okay? Maksudnya signifikan tak setiap relationship ataupun hubungan yang kita cadangkan ni. Kemudian sendiri dia teori, ada tak teori yang underpinning teori yang berkaitan dengan kita punya research. Kemudian daripada result yang kita dapat tu, ada tak lagi yang kita belum penuhi ataupun ada tak gap baru daripada kita punya kajian. So semua ni adalah berkaitan dengan research. Research adalah satu proses, okay? Proses. Kemudian saya pergi kepada the application of research. Okay, daripada slide ni kita dapat tengok application of impact ataupun contribution ataupun bila reviewer ataupun penyedia tanya, okay, supervisor tanya apa sumbangan awak kepada apakah sumbangan kajian awak ni? Apa sumbangan awak? Kenapa awak buat kajian ni? Nak sumbang kepada siapa? Okay, so dekat sini kita boleh tengok sumbangan dia ada kepada 4. The service provider, maksudnya mungkin the service provider lah siapa yang develop the program ke, apps ke, government ke, for example. The administrator, manager, or planner, ini adalah daripada kampus yang berkaitan dengan officer, for example. And then the consumer, mungkin adakah kita ni memang kita nak kaji tentang protection of consumer, tapi kajian kita ni akan beri output, beri contribution kepada mereka. Dan juga kepada profesional, mungkin kepada badan profesional yang tertentu yang berkaitan dengan kajian. Dekat sini kita boleh tengok kepada supervisor untuk answer question such as how many people are using the service or the product. Why do some people use the service product while others do not? Kalau macam untuk the administrator, manager, to answer question, what are the needs of the community? Kalau to consumer, am I as a consumer getting value for money? Okay, jadi maksudnya dekat framework ni, sebenarnya this framework can be applied to most disciplines, situation, and the humanities and social science. Maksudnya semua bidang social science dan kemanusiaan boleh menggunakan this framework untuk diaplikasikan dalam kajian masing-masing. Jadi sekarang ni dah ada tajuk kajian masing-masing kan? So saya nak balik, cek balik. Kajian saya ni boleh sumbang kepada supervisor tak? Tengok soalan dia. Boleh tak sumbang kepada admin, manager? Tengok balik soalan dia. Kepada consumer, nak sumbangkan apa? Jadi ini sebagai kita punya bila penilai tanya ataupun penyedia tanya, kita boleh tunjuk kenapa signifikan kita punya kajian. Okey. Kemudian saya go kepada type of research. Type of research ni sebenarnya tadi ada sedikit part of Dr. Hamzah yang terangkan. Okey, so jadi saya rumuskan sahajalah. Jadi type of research ni dekat sini boleh tengok ada 3 different perspektif. Yang pertama kita ada application of finding studies. Yang kedua kita ada objective dan yang ketiga kita ada inquiry mode. Okey, untuk yang pertama, application of findings, dekat sini ada 2 kategori. Yang pertama, pure research, iaitu basic research. Yang kedua, applied research. Okey, apa itu pure research dengan applied research ni? Okey, pure research ni
dia melibatkan developing and testing teori, hypothesis. Dia fokus kepada development, verification, examination, refinement of research method, procedure dan juga teknik serta tools lah. Okay, contohnya developing instrument to measure stress level in people. Maksudnya dia lebih kepada a new one, okay, a new knowledge. Okay, dia generate knowledge, extend to basic understanding and the fundamental knowledge about the world. Kalau applied research ni dia lebih kepada to solve current problem. Research to answer a specific practical question and give usable answer in the short term. Okay. Kebanyakan kerja dalam social science adalah kategori applied research, di mana dalam sains dia akan apply the teknik, the procedure method untuk kerja data. Tapi bezanya mungkin kita sekarang apabila kita menggunakan applied research, bezanya mungkin kita extend the method, extend the design, okay, dalam konteks kajian kita. Okay, sekarang kita go kepada objektif. Okay, perspektif yang kedua adalah objektif. Di sini kita ada descriptive research, correlational research, exploratory research dan juga explanatory research. Okay, descriptive ni maksudnya adalah kita menerangkan secara sistematik tentang situasi, problem, fenomena, servis, program ataupun kita providekan information, okay, kepada ni lah untuk penyelidikan lah. Kan, contohnya living condition of community, attitude towards an issue. Contohnya attitude towards online security, attitude towards green environmental issue, for example, okay. And then correlational research. Correlational research ni dia berkaitan dengan kajian tentang kewujudan hubungan antara dua ataupun lebih aspek pemboleh ubah dalam satu situation. Contohnya relationship antara dua variable lah. Contohnya relationship antara supply chain management dan juga organizational performance, e-commerce and business performance. So ada dua ataupun lebih hubungan dalam satu kajian tersebut. Kemudian explanatory. Explanatory ni untuk jelaskan kenapa dan bagaimana wujudnya hubungan antara dua ataupun lebih pemboleh ubah tadi. Contohnya macam mana how home environment affect children's level of academic achievement. Dia nak center correlational research. Okay. Kemudian exploratory. Exploratory dijalankan atau digunakan bila researcher, pengkaji want to explore areas that is little ataupun no